Kalau dana pensiun lembaga keuangan itu teman-teman kayak buka akun dan tabungan pensiun di perusahaan-perusahaan keuangan atau yang menyediakan itu sendiri. Ada bank, ada asuransi jiwa tuh mereka punya produk DPLK. Seperti apa sifatnya kayak reksadana. Assalamualaikum Sobat Cuan, selamat datang di Cuap-Cuap Ramadan, sebuah persembahan dari Cuap-Cuap Cuan selama bulan Ramadan untuk nemenin Sobat Cuan menjalankan ibadah puasa. Gimana puasanya hari ini? Mudah-mudahan selalu semangat ya, selalu penuh dengan energi gitu ya, dan selalu ibadahnya makin hari makin oke ya. Kali ini kita ketemu lagi di Vicky Financial Clinic Syariah, dan tentunya Maria nggak sendiri di sini ya. Sudah bersama dengan Aulia Akbar, Financial Expert CNBC Indonesia. Oke. Di sini seperti biasa kita jawab-jawabin pertanyaan dari Sobat Cuan yang udah kita lempar di Instagram kita @cuap_cuan. Udah siap? Siap. Klinik kita buka. Oke, yang pertama. Buka deh, langsung buka ya. Oke, dari Gendis. Halo Gendis. Halo Min, Cuan. Saya baru aja nikah 3 bulan lalu. Kalang kabut juga nih ngatur keuangan rumah tangga. Minta tipsnya dong. Gimana cara mengatur keuangan rumah tangga yang efektif supaya goals finansial tercapai? 3 bulan kamu udah pusing, gimana nanti? Cerita dong. 3 bulan tuh masih waktu yang, masih baru banget itu. Harusnya gitu ya. Belum pusing lah ya. Harusnya ya memang masih penjajakan di situ ya. Jadi wajar aja kalau emang masih ada ya kayak minus cash flow-nya gede banget kayak gitu. Ya kalian tuh dua-duanya kan mewarisi gaya hidup atau yang terkaitan dengan finansial dari orang tua kalian juga. Sekarang kalian hidup satu atap gitu di situ ya. Bayangin kalau penyesuaiannya itu ya tentunya akan memakan waktu. Ada yang mungkin bulanan udah bisa ini, ada yang tahunan segala macam gitu ya. Pastinya gini, coba kenali bagaimana masing-masing dari kalian tuh seperti apa sih? Iya, karakternya, karakter terhadap keuangan itu sendiri. Bagaimana cara kalian memperlakukan uang itu sendiri, bagaimana cara kalian membelanjakan uang, dan bagaimana kalian menabung itu sendiri ya, sama berinvestasi. Ya, mulai dari itu dulu deh. Lebih oke sih sebenarnya kalau deal-deal finansial kayak gitu terjadinya sebelum nikah ya. Karena kan kalau udah nikah kayak baru declare misalnya kayak aku nggak ngasih gaji aku 100% ya. Aku ngasihnya 50 aja, 50 aku pegang. Ternyata satu belah pihak nggak setuju, ya repot juga yang kayak gitu ya. Berarti pertama adalah elaborasi antara kedua belah pihak, saling tahu dulu nih karakternya seperti apa gitu ya. Yang paling simpel apa sih, tabungan disatuin dulu atau apa sih? Sebetulnya pengeluaran dulu. Dia biasa menghabiskan uangnya itu untuk apa di situ. Soalnya jangan sampai yang satu misalnya dia benar-benar impulsif banget gitu ya dalam hal urusan belanja gitu ya, atau jalan-jalan udah belanja juga impulsif kayak gitu. Sementara satu lagi bener-bener yang hemat dia parah. Bener-bener yang satu lagi bener-bener sangat berhati-hati. Irit gitu ya. Bener-bener sangat berhati-hati sama, atau udah bukan frugal lagi, pelit. Itu bahaya. Iya. Satu merasa dikekang, yang satu lagi merasa sangat jor-joran. Itu bisa ribut lah. Tapi dua karakteristik yang beda itu biasanya memang kadang-kadang secara nggak tahu deh, entah semesta atau apa ya. Biasanya jadi satu. Kalau tujuan finansialnya udah ketahuan. Kalau emang dia sudah punya goals yang sama, itu baru mereka bisa bersatu. Tapi pertama kali kalau ibaratnya mereka dua aja nggak bisa define yang namanya financial goal mereka, itu bisa kacau. Bener sih. Dan itu tuh kayak mengganggu mental juga ya. Jadi kalau bagi si boros, dia menggunakan uang terus dianggapnya ditahan, misalnya di pressure sama yang satunya lagi, tuh kesel buat dia gitu, apaan sih. Tapi sementara si yang satunya lagi, si irit atau si pelit ini merasa uangnya bakal habis. Uangnya bakal habis. Gitu. Wah, itu sih lo bakal cekcok tuh. Padahal sebenarnya itu dua karakteristik yang harusnya udah bisa lo elaborasi. Atau ya kalau emang nggak cocok ya kita nggak cocok deh financial kita gitu ya. Secara finansial ya itu jauh lebih ya gitu better ya. Tapi mudah-mudahan bisa makin lama makin bisa bareng-bareng gitu, karena baru 3 bulan gitu ya. Tenang aja Gendis ya. Oke. Kemudian ada Mail 02. Hai Mail, saya baru jadi freelancer 6 bulan. Istri saya pekerja kantoran yang gajinya gede. Oke. Suaminya freelance, istrinya pekerja kantoran, gajinya gede ya. Menurut saya selama ini keuangan keluarga kami aman-aman aja. Tapi kadang saya sama istri suka berantem karena dia tuh suruh saya cari kerjaan dengan fixed income. Apakah mindset saya salah? Bagaimana caranya berkomunikasi dengan pasangan soal keuangan? Ini ada true story. Ini sepupu gue sendiri gitu. Jadi
bener-bener sama nih, related nih sama Mile 02. Jadi memang satu, istrinya adalah seorang pekerja, jabatannya udah lumayan di kantor gitu ya, gajinya lumayan, dan suaminya emang freelance. Nah selama ini keduanya itu kayak nggak pernah ada masalah, tapi kayaknya keluarga besar istrinya tuh emang, lo tuh harusnya suruhlah suami lo kerja yang bener, dapat income bulanan biar lo nggak kayak pergi pagi pulang malam kayak gitu. Padahal sebenarnya istrinya sih fine aja, karena sebenarnya kalau misalnya pendapatan suaminya emang nggak tetap, tapi misalnya sekalinya dapat tuh bisa gedenya tuh 3 kali atau 3 bulan gitu loh. Nah ini gimana nih Mas Akbar nih? Sebetulnya ya gue pribadi dibesarkan di keluarga yang mana bokap gue juga freelance. Jadi itu waktu gue SMA itu kalau nggak salah tuh ya bisa dibilang no income pada saat itu. Gitu. Cuman memang ya gitu, dapatnya sekali jebret tuh ya lumayan. Gede banget gitu ya. Ya something like that lah. Sebetulnya yang perlu diperhatikan adalah kalau lu dapatnya emang tidak tetap lah, yang namanya emergency fund-nya itu harus gede, dana daruratnya harus cukup, benar-benar mengcover kebutuhan hidup di saat kita nggak dapat apa-apa. Jadi bener kalau emang orang yang freelance itu dana daruratnya sampai 1 kali pengeluaran tahunan atau 2 kali pengeluaran tahunan, karena kita nggak bisa ini ya, kita nggak bisa prediksi gitu apakah bener-bener bulan ini dapat, bulan depan nggak dapat. Buktinya waktu gue SMA tuh, gue kuliah apa SMA gue lupa, itu bener-bener nggak ada, cuman dapat dari ngajar doang bokap gue waktu itu gitu ya. Jadi ada struggle momennya ya. Iya, itu akan ada, dan memang ya itu dulu pondasinya dulu yang dibangun. Kalau kita berpikir investasi segala macam penting, gue ngerti gue tuh itu penting banget. Cuman kalau pondasinya aja nggak kuat ya, nah itu percuma, ntar investasi ujung-ujungnya dijual juga. Tapi di sini istrinya nih udah nyuruh cari kerjaan income. Ini jadi selama ini dia freelance baik-baik aja, uangnya biasa aja, uangnya baik-baik aja, tapi tiba-tiba at the moment suka berantem karena istrinya bilang, lo kerja yang bener deh biar dapat fixed income. Nah, biasanya kalau istri udah ngomong kayak gitu di Mas Akbar, biasanya ada sesuatu nih atau ada kondisi-kondisi kayaknya mungkin berat nih gitu. Ya mungkin ada momen di mana akhirnya kayak tanda-tanda mengenai kesulitan ekonomi itu muncul gitu ketika istrinya, ketika si istrinya ngerasain gitu, kok ini karena laki gue ini nih jadi susah nih sih, atau mungkin karena gini, atau mungkin karena dia pekerja freelance, mungkin dia nggak dapat asuransi atau gimana gitu kan, tuh bisa jadi juga. Betul. Biasanya kan berasa juga ujung-ujungnya asuransi istrinya yang kepake gitu. Kalau misalnya dia ngasih, dia ada polis buat cover suami sama anak juga gitu. Kalau misalnya dia udah freelance, nggak ada asuransi, BPJS juga nggak bayar kayak gitu kan payah gitu kan. Kalau sampai sakit gitu, masa mau ngandelin ini istrinya doang gitu kan. Nah itu emang sebenarnya balik lagi, apakah dia harus mencari pekerjaan dengan penghasilan tetap? Bisa nggak kalau bisa survive nggak kalau emang lo kerja di tempat yang seperti itu? Ketika lo tetap, lo jadi kayak aset perusahaan, lo harus menuhin yang perusahaan, yang demand dari perusahaan itu sendiri gitu ya. Nah itu yang harus diperhatikan. Biasanya kalau orang freelance tuh kan emang dia terbiasa dengan sangat fleksibel. Iya, ada orang-orang emang kayaknya terlahir karakteristiknya tuh nggak bisa dengan jadwal yang firm atau misalnya peraturan gitu, nggak bisa gitu. Ada loh orang-orang kayak gitu yang kayaknya lebih pilih mendingan gue freelance aja deh gitu. Itu dia. Freelance juga ya bayar pajak juga sendiri ya, mungkin tuh kekurangannya di situ ya. Kalau di sini mungkin kita diurusin, cuman mungkin ya nggak tahu apakah bisa gitu. Kalau emang ternyata Anda udah nggak bisa, ya udah discuss lagi sama istri, tapi fokusin yang kedua. Yang selanjutnya adalah yaitu emergency fund sama pondasi finansialnya diberesin dulu. Ngobrol lagi deh gitu ya, gimana baiknya ya. Oke, kita lanjut ya. Junet, hai Junet Min, kapan sih waktu yang tepat membuat surat waris? Gimana sih cara buat perencanaan waris yang baik? Karena saat ini saya miliki 3 orang anak. Terima kasih. Wow, dia udah berpikir nih ya supaya tidak terjadi keributan di kemudian. Ya lebih kalau udah 3 anak ya lebih cepat lebih baik. Kayak gitu. Itu dulu mentor gue bilang begitu ya. Jadi memang kita udah punya aset gitu ya. Terus habis itu kita punya pewaris juga. Dan penting juga dicantumkan ya hukum apa yang kalian mau pakai. Misalnya
untuk menghindari yang namanya percekcokan kayak gini, kita pakai hukum KUH Perdata di situ. Tapi biasanya kalau Muslim sih ikut hukum Islam ya? Bisa enggak juga. Oh, bisa enggak juga. Ya memang pada akhirnya kalau kita konsultasi pasti akan ditanya kayak gimana, ya disarankan sesuai. Cuman balik lagi, kalau emang kalian ahli warisnya sepakat pakai hukum waris perdata, ya kenapa enggak gitu kan di situ kan. Terus kalau asal misalnya, ada kesepakatan ya. Betul. Karena pengalaman gue hubungan sama notaris nih bro, waktu mereka tahu Muslim atau non Muslim. Oh ya udah, kalau Muslim kita bikin peraturannya akan diajukan ke peraturan. Biasanya sih gini, notaris juga akan punya pendapat pribadi. Ada notaris yang emang udah lu harusnya Muslim dong kayak gini-gini, tapi ada juga perspektif yang ibaratnya kita datang ke notaris lain, oh ya udah nggak apa, maunya pakai hukum barat nih selesainya nih, bisa juga kayak gitu. Jadi bebas ya. Iya, jadi kalau bisa ya sedetail-detailnya gitu ya. Kalian buat surat wasiat itu kan sebetulnya untuk ini ya, untuk keinginan terakhir ya di situ kan. Ya buatlah sedemikian rupa jangan sampai ada yang memang melanggar ketentuan ya, karena percuma juga kalau misalnya Anda bikin kayak suatu wasiat tapi ujung-ujungnya melanggar legitimate porsi juga. Ini ya itu bisa digugat juga nanti kan, ahli warisnya malah saling menggugat. Bahaya di situ. Jadi surat waris ini melibatkan pihak ketiga Sobat Cuan ya. Dan biasanya sih memang kalau misalnya, ini sepengalaman gue sih, biasanya kalau misalnya yang bersangkutan bapak atau ibunya itu punya bisnis, terus memang hartanya banyak di mana-mana, terus namanya terpecah-pecah, misalnya ada yang nama bapak, nama ibu. Nah itu biasanya untuk memudahkan nanti prosesnya, kalau ternyata sudah tutup usia nih orang tuanya, ini memudahkan untuk membuat surat-surat kelanjutannya. Karena walaupun nanti udah ada surat wasiat atau surat waris yang dibuat oleh yang bersangkutan, anaknya tetap harus ngurus lagi keterangan waris. Sebetulnya beda sih, surat waris, dokumen ahli waris kayak gitu. Cuma ini kan surat wasiat tuh kan kayak yang ini surat waris pertanyaannya. Waris ya. Cuman biasanya kalau dia harusnya kayak wasiat kalimatnya ya. Karena surat keterangan waris itu kan nanti kalau benar. Ya bisa juga. Iya, tapi pokoknya intinya sih sebenarnya ini wasiat ya. Wasiat, jadi kalau ada pembagian juga bisa dituliskan gitu ya. Oke, Junet, mudah-mudahan bisa ya. Tapi kalau udah 3 orang anak, as soon as possible ya. Iya, as soon as possible wasiatnya ya. Oke, kalau tiba-tiba di tengah jalan nambah, hartanya gimana? Sebetulnya kan kalau ibaratnya di tengah jalan nambah kan sudah porsinya kan secara hukum udah ada ketentuannya di situ. Menggunakan perhitungan porsi itu tadi hukum tadi ya. Proporsional. Akan itunya kebaginya. Ada yang 100% dibagi 3, tapi ada yang kalau hukum Islam kalau salah beda-beda tuh. Beda-beda. Laki-laki dan perempuan laki-laki ya. Beda-beda. Jadi konsultasiin aja dulu Junet ya. Tapi istilahnya nggak masalah kok untuk bikin surat wasiat gitu ya saat ini gitu ya. Kemudian Tatang hai Tatang, saya udah punya dana pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan, perlu nggak sih daftarin diri DPLK juga? Karena pengen tahu dong penjelasannya juga DPLK nih Min. Oh, yakin tuh cukup tuh BPJS TK. Dana pensiun lembaga keuangan. DPLK ya. DPLK ya, kalau DPPK ada pemberi kerja ya di situ ya. Jadi intinya gini, kalau dana pensiun lembaga keuangan itu teman-teman kayak buka akun dan tabungan pensiun di perusahaan-perusahaan keuangan atau yang menyediakan itu sendiri, ada bank, ada asuransi jiwa tuh mereka punya produk DPLK. Seperti apa sifatnya kayak reksadana. Ada yang pasar uang, ada yang campuran, ada yang pendapatan tetap, ada yang saham. Cuman memang ketentuannya dia hanya bisa ditarik ketika di masa yang kita sudah tentukan. Jadi nggak bisa main redeem aja, nggak bisa. Terus kalau misalnya lebih cepat dari itu bisa nggak? Gitu ya. Bisa, cuman paling nggak biasanya kayak 10 tahun sebelum masa pensiun. Jadi bener-bener lama. Long term, kita mainnya long term game di sini. Membayarannya gimana ya? Biasanya ya diangsur biasa. Di situ. Kalau nggak salah ya tapi kalau misalnya kita mencairkan sebelum waktunya, biasanya ada biaya-biaya tambahan. Kurang lebih kayak gitu. Apakah pengen harus buka DPLK? Terserah. Kalau emang kalian susah nabung, kayak gitu ya, susah komitmen buat investasi sendiri, ya udah nggak ada salahnya buka di situ. Segala bentuk perencanaan untuk masa depan, masa pensiun sih sebenarnya kalau ada, apalagi ya budgetnya, kenapa enggak ya? Ya, nggak apa-apa. Benar sih, nggak masalah sih. Nggak masalah. Jadi nanti sumber dananya dari BPJS ke TK sama DPLK gitu, atau punya tabungan lain. Jadi itu semua saling melengkapi untuk kebutuhan dana pensiun yang mungkin nggak sedikit di situ ya. Terus ya udah coba juga investasi ya, coba di saham juga yang long term buat ngambil dividennya. Kalau ini kan ibaratnya kita walaupun DPLK saham tapi kan kita nggak langsung beli kan. Benar. Di situ kan. Nah, jadi belilah
Iya. Jadi ini yang harus di perhatikan ya untuk Tatang ya. Tapi nggak apa-apa sih kalau misalnya kepikiran. Gue malah kepengen punya banyak pos untuk dana pensiun gue gitu. Nggak cuma satu pos gitu, tapi kalau bisa banyak beberapa pos supaya emang agak empot-empotan nih di sekarang kayak ada banyak yang harus ditahan. Tapi masa depannya atau ke depannya tuh kayaknya lebih enak gitu. Kalau nggak pengen jadi beban anak ya selanjutnya ya. Karena kan kalau kita pensiun kan pasti anak nih yang akan lebih produktif ya. Jangan sampai kita jadi beban berikutnya ya. Oke, Jarod, Bin, saya saat ini jadi karyawan, tapi kedepannya pengen punya usaha. Apa yang perlu saya pertimbangkan sebelum saya menjalankan usaha? Oke. Ini klasik, cuman banyak yang pengen beginilah sebetulnya lah. Jadi kalian nggak sendiri. Kalau kata Mas Akbar, jalanin aja. Gue juga gitu deh. Gue kerja kantoran, gue usaha juga, gue jalanin aja. Sebetulnya ada mazhab yang bilang katanya ya coba jalanin dulu, nanti lihat bagaimana ininya, terus lalu fokus gimana. Ada yang emang dari awal udah memutuskan untuk udah pokoknya gue jalanin aja, gue lepas yang namanya kantor gitu. Nah, sebetulnya tergantung sama kita punya uang berapa di situ, modal dan dan kestabilan finansial kita. Kita bisa totalitas 100% langsung ke sana. Kalau emang fondasi kita udah kuat gitu. Let's say dana darurat udah banyak banget kayak gitu, investasi udah banyak banget. Kita keluar modal bisnis tuh benar-benar kayak ibaratnya ya cuman keluar berapa persen lah dari kantong lah. Silakan resign. Tapi kalau kita sendiri masih maksudnya ada darurat masih kurang, terus habis itu kita masih butuh penghasilan sampingan, kita masih khawatir nih bisnis bisa jalan apa enggak ke depannya gitu ya. Ya udah mau nggak mau dimulai skala kecil dulu, masih jadi karyawan gitu. Sebetulnya banyak ya terserah lah teman-teman mau ngikutin yang mana. Cuman kalau menurut saya cara ini udah yang bareng kerja itu dimulai start small itu ya udah cukup ideal gitu. Kalau memang ada yang bilang nggak bisa, kalian harus fokus begini segala macam. Iya bener juga gitu. Cuman sekarang coba ditanyakan ke diri sendiri gitu. Kalau fokus 100% udah berani belum di situ? Udah berani rugi, udah berani itu udah berani tanggung resikonya apa belum? Kalau misalnya belum ya sudah, berarti jangan dilepas. Yang namanya ini ya fixed income-nya gitu ya. Diperhatiin dulu nih sebenarnya level dari usaha yang mau dijalanin seberapa besar sih? Kalau saya masih bisa disambi gitu ya, misalnya lagi suka-suka bikin kopi nih misalnya gitu, coba-coba tawarin teman-teman gitu. Tapi ternyata di situ ada sumber cuan, bagus gitu kan. Tapi kalau ternyata perlu yang konsentrasi tinggi, modal tinggi, mungkin dipikirin dulu kali ya beberapa kali ya, jangan sampai kemudian nanti salah ngambil keputusan. Udah resign, usahanya nggak jalan juga, wah repot sih gitu ya. Semangat ya Jarod ya. Nih ada Jihan nih, Jihan juga tanya, perlu nggak sih uang THR buat beli hampers lebaran ke rekan-rekan? Hampersan ya. Ya sebetulnya perlu lah buat kita ngejaga pertemanan juga kayak gitu, buat kita menghormati orang di sekitar kita juga perlu. Cuman memang hampers itu ya pastinya biaya dialokasikan di awal. Kalau nggak teman-teman yang bikin hampers sendiri gimana kayak gitu ya, kalau emang ada waktunya gitu, entah bikin apalah yang bisa di ini untuk menekan biaya gitu ya. Jadi ya kita bisa nggak terlalu boros juga, tapi kita bisa menunjukkan rasa peduli kita juga ke teman-teman kita. Esensi hampers tuh kalau menurut lo kayak gimana sih? Kalau misalnya lo dapet hampers, itu yang lo perhatiin si hampersnya, artinya produknya kan soalnya hampers banyak ya macam-macam ya. Ada yang bentuknya barang, ada yang bentuknya makanan. Atau emang lo lihat personsnya, orang yang mau ngasih hampers itu? Sebetulnya ya dua-duanya ya. Kalau produknya udah pasti kayak makanan tuh, maksudnya ya kalau tempat gue sih karena gue juga doyan jajan, doyan makan ya kemakan pasti ya, nggak mungkin kebuang itu ya. Jadi silakan kalau mungkin ke hampers nggak apa ya. Cuman ya balik lagi itu juga saya, kalau yang kedua juga gue melihatnya itu sebetulnya bentuk dari networking sih sebetulnya. Ya, setuju gue. Bentuk dari networking. Lu dapat berarti tandanya dia dia ada rasa peduli pertemanan atau gimana lah ke kita lah gitu. Ditandanya lo berhasil menjalin networking dengan baik, lo mau menjaga pergaulan lo, makanya lo termasuk salah satu orang yang diingat dapat hampers. Makanya lo harus give back hampers juga gitu ya. Ya, kayak gitu. Ya, etikanya seperti itu. Tapi balik lagi ya itu networking itu ya, your network is your network. Iya gitu benar. Ya itulah mau gimana juga yang namanya network itu, orang kalau nggak punya teman nggak bisa kerja. Ya, nggak bakal ada project, nggak bakal ada
penghasilan bisa-bisa kayak gitu. Jadi itu bener-bener luar biasa lah yang namanya networking itulah. Nah tunjukkanlah barangan cuman ngasih hampers saja gitu. Iya gitu ya Sobat Cuan ya. Kalau misalnya ada ya ada budgetnya ya disisihkan. Tapi kalau emang udah bener-bener mepet banget ya mungkin kehadiran gitu. Kayak misalnya teman-teman gue suka nih ngasih hampers, tapi kalau misalnya nggak sempet ngasih hampers, datang aja deh pas lebarannya. Ya gitu. Bisa gitu atau enggak gitu. Ya atau enggak kalau emang nggak bisa datang ya telepon lah. Jangan WhatsApp lah gitu. Cuma nanyain kabar kayak gitu. Kalau emang teman-teman mungkin nggak bisa membalas hampers karena faktor, coba telepon mereka lah gitu. Terima kasih banget nih ya kayak gini cerita kayak gini, saya nggak ini loh kayak gini. Oh, itu sudah cukup inilah menghormati lah kayak gitulah. Jangan diem aja, jangan diem baik atau cuman dapat hampers ya udah gitu. Thanks, makasih ya gitu kayak gitu doang. Bos sebenarnya emang emang bener sih. Emang susah loh di masa-masa apalagi ketika kita tumbuh dewasa. Menjalin networking, menjaga pergaulan tuh susah karena memang kita punya kesibukan sendiri, kita punya hal-hal yang jadi prioritas hidup kita gitu. Nah kadang pertemanan, networking, ngumpul tuh jadi dilupain gitu. Mungkin gue juga mengalami itu Mas Akbar, makanya gue kayak mulai tobat lah, gue mau mulai balik lagi maintain pergaulan gue dengan baik gitu ya. Oke, sayang banget nih klinik harus tutup karena waktunya udah habis. Mudah-mudahan terjawab dan menjawab semua juga pertanyaan dari Sobat Cuan. Terima kasih yang udah nanya melalui Instagram kita di @cuap_cuan. Jangan lupa ya Sobat Cuan untuk dengerin cuap-cuap Ramadan yang hadir di CNBC Indonesia TV setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat. Jangan lupa juga dengerin kita di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor. Follow aku di Instagram kita di @cuap_cuan dan subscribe YouTube channel kita di Cuap-Cuap Cuan, like, share, dan juga komen. Terima kasih banyak Sobat Cuan, Maria dan juga Akbar pamit. Wassalamualaikum.